Selamat malam teman-teman. Selamat datang di konten Selajar. Hari ini akan ada sedikit pembahasan yang menarik mengenai kenapa sih bahasa Belanda banyak banget di dalam bahasa Indonesia. Dan apa aja bahasa Belanda yang ada di bahasa Indonesia? Mari kita lihat. Nah, pertama, kenapa banyak bahasa Belanda di dalam bahasa Indonesia? Atau mungkin kalian barangkali belum sadar bahwa banyak bahasa Belanda di bahasa Indonesia. Mari coba kita lihat. Misalnya ada kata verboden. Kalau di Sunda misalkan ada ya sejenis pacaran nikahan, pasti orang bilang jangan lewat sana karena di sana di portal di verboden. Atau misalkan kalau misalnya teman-teman pernah lihat bagaimana orang Indonesia kalau mandi pakai handuk, orang Indonesia kalau misalkan motornya rusak pergi ke bengkel, untuk berhenti kita butuh rem, dan banyak bahasa lainnya. Kalau tidur kita di kamar, bahkan studio ini juga dibuat di kamar, atau mungkin bahasa-bahasa lain yang tanpa kalian sadari adalah bahasa Belanda. Ya, tentu aja alasannya pertama ya Belanda pernah datang ke sini. Mulai ketika Cornelis de Houtman nemuin jalan menuju daerah bernama Nusantara waktu itu, tepatnya di Banten, dan setelah itu banyak pelaut-pelaut Belanda yang datang ke sini. Nah, karena mereka bercokol sangat lama, berakulturasi dengan orang-orang Indonesia, akhirnya ya kita juga pakai bahasa mereka. Ya sama mungkin kayak teman-teman kalau misalkan biasa pakai bahasa Inggris, akhirnya nyampur juga antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia yang sehari-hari kita pakai untuk bicara. Di sisi lain, kalau teman-teman masih ingat tentang trilogi Van Deventer, nah di situ ada pendidikan untuk orang Indonesia dan mulai dibanyak pakai bahasa Belanda karena ya waktu itu kan yang nyediain pendidikan Belanda ya otomatis belajar pakai bahasa Belanda. Nah di situ orang-orang mulai mengenal banyak teori-teori bahasa-bahasa, misalkan tentang ya sesuai dengan apa yang dipelajarinya ya, misalkan kalau sejarah atau apa dia mulai pakai bahasa Belanda. Nah dengan akulturasi tersebut kita kan pasti mempelajari juga nih orang-orang Belanda tuh gimana sih cara ngomongnya, dia ngomong ini apa sih artinya, ya otomatis kita juga mengambil kata-katanya. Misalkan kalau di daerah Sunda ada istilah untuk makan bareng-bareng namanya boterham. Dalam bahasa Belanda ada yang mendekati itu boterham, artinya sandwich. Ya mungkin atau memang di beberapa dokumenter sering saya lihat juga orang Belanda tuh kalau makan sandwich tuh bareng-bareng. Nah mungkin orang Belanda berpikir bahwa arti dari boterham tuh makan bareng, sampai akhirnya kita mengenal istilah namanya boterham. Atau kata kamar yang diambil dari kata kamar, ya karena orang Belanda menamai itu, akhirnya kita pun menggunakan bahasa itu. Ya, ibarat kata dia nyuruh pembantunya yang kebetulan orang pribumi untuk bersihin kamar, tentu dia akan mengeluarkan kata kamar di antara kalimatnya. Atau ada yang lain yang menarik, misalkan karena memang itu dibuat Belanda, contohnya sekolah itu ada kata sekolah dalam bahasa Belanda yang artinya sama sekolah. Kantor dari kata kantur dalam bahasa Belanda yang artinya juga sama. Rem, kalau kita naik motor untuk berhenti kita butuh rem, karena memang orang Belanda yang kenalin kita tentang rem. Dan masih banyak lagi mungkin kalau kalian mau cari, ya bisa banyak. Oren juga bahasa Belanda, bahkan identik dengan negara Belanda. Atau misalkan yang langsung diterjemahkan dari bahasa Belanda, misalnya sepak bola. Kalau di Malaysia itu nyebutnya bola sepak, diambil dari football. Ball disimpan di belakang, bola, foot itu kan tendang atau kaki yang berarti sepak, jadi bola sepak. Tapi di Indonesia ngambil dari kata football yang berarti sepak bola atau main bola dengan kaki, nah yang kita nyebutnya sepak bola. Beda misalkan dengan Jepang yang ngambil kata soccer dari kata soccer untuk sepak bola. Iya, karena mungkin mereka dapat dari Amerika ya sejak Perang Dunia Kedua. Nah, hal-hal itulah yang kemudian membuat kita punya banyak sekali ragam bahasa Belanda yang masuk ke Indonesia. Dan yang penting itu juga yang ngebedain bahasa Indonesia dengan
bahasa Melayu Malaysia. Dan jangan lupa juga alfabet kita sehari-hari. A, B, C, D, E, F, G itu kita ngambil dari Belanda. Mungkin kalau teman-teman pernah ada yang nonton Upin Ipin, di mana dia berusaha mengeja ayam sebagai A, W, A, M, orang Indonesia mengeja ayam dengan A, Y, A, M. Persis orang Belanda. Ya ada beda dikit sih. Kalau orang Belanda itu G-nya jadi ah, J-nya jadi Y. Jadi kalau ada pemain bola nama Frankie de Jong ditulisnya, dibacanya Frankie de Jong. Atau kalau kakek-kakek kita ngomong ada G-nya kayak pelajaran geografi, mereka biasanya nyebutnya pelajaran geografi, pelajaran biologi. Ya, pengaruh Belanda. Dan proses akulturasi yang sangat lama, itulah yang kemudian membuat kita mengerti banyak bahasa Belanda. Jadi, apa garis besarnya? Garis besarnya adalah akulturasi, pertemuannya antara satu budaya dengan budaya yang lain, dan menjadikan budaya yang baru dan tidak menghilangkan budaya yang lama. Lalu tentu saja, ya mungkin kosakatanya tidak pernah ada di Indonesia sebelumnya. Kopi, teh, ya kopi itu juga yang bawa orang Belanda, atau memang jadi biasa menggunakan bahasa itu. Akulturasi lah yang menyebabkan kita punya banyak kosakata dalam bahasa Belanda, dan tentu saja pendidikan. Ya intinya jangan merasa bahwa bahasa kita tuh asli dari kita, enggak. Bahasa Indonesia juga punya banyak pengaruh dari luar negeri. Ya mungkin sekarang contohnya baru Belanda aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kalian suka kontennya boleh di like, boleh di subscribe, komentarin kalau misalkan pertanyaan atau ada sesuatu hal yang kurang. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Khudnah.